Surat Al-Anbiya ayat 104, yaitu pada hari kami gulung langit sebagai menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama. Begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 104. Itulah yang terjadi pada alam semesta. Sedangkan matahari juga akan digulung. Allah Ta'ala berfirman, apabila matahari digulung. Al-Quran Surah At-Takwir ayat pertama. Matahari yang saat ini tampak besar dan menjadi sumber energi bagi bumi sebenarnya adalah sebuah bintang. Dan sebagai makhluk Allah, bintang juga mengalami siklus hidup tertentu. Untuk dapat menghasilkan cahayanya sendiri dan bersinar, matahari memiliki bahan bakar helium yang difusi menjadi helium di inti matahari. Matahari menghasilkan energinya dari reaktor nuklir alaminya di pusatnya, di mana suhu di pusat matahari berkisar sekitar 14 juta derajat Celcius. Jika bahan bakar matahari habis, maka matahari kita pun akan berhenti melakukan reaksi nuklirnya. Dan itulah saatnya matahari mulai padam. Tapi sebelum itu terjadi, matahari semakin membesar. Kontraksi gravitas yang terjadi di matahari menyebabkan intinya semakin memanas, dan konsekuensinya permukaan matahari kita akan membesar hingga lebih dari 100 kali dari matahari kita sekarang. Suhu bumi mencapai 1300 derajat. Tidak ada lagi kehidupan di bumi. Tetesan air yang terakhir sudah menguap ke angkasa. Bumi berubah menjadi planet merah yang terdiri dari batu meleleh tanpa menyisakan bekas-bekas peradaban. Matahari akan terus bertambah besar hingga planet-planet di sekitarnya, Merkurius, Venus, Bumi, Bulan, serta Mars akan masuk ke dalam bola gas matahari. Barangkali kejadian inilah yang diisyaratkan dalam Al-Quran sebagai bersatunya matahari dan bulan. Maka apabila mata terbelalak ketakutan, dan apabila bulan telah hilang cahayanya, dan matahari dan bulan dikumpulkan. Al-Quran Surah Al-Qiyamah ayat 7 hingga 9. Meski menurut para ilmuwan matahari kita masih bisa bertahan selama ribuan tahun lagi, tapi jika Allah berkehendak, maka tak ada yang dapat menolak. Tidak hanya matahari, benda-benda langit lainnya juga akan mengalami ketidakstabilan yang menyebabkan mereka lepas dari orbitnya. Kejadian inilah yang diceritakan Allah dalam surat Al-Infitar ayat 2. Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Al-Quran Surah Al-Infitar ayat 2. Saat ini kita merasa sendirian di bumi, tapi jauh di luar sana ada jutaan, bahkan miliaran galaksi-galaksi bagaikan pulau-pulau yang saling berjauhan, yang berpenghuni miliaran bintang. Matahari adalah salah satu bintang terdekat dan merupakan induk tata surya bermassa sekitar 300.000 kali massa bumi dan berukuran lebih dari 1.000.000 kali besar bumi. Gaya gravitasinya mampu menahan semua anggota tata surya yang sedikitnya terdiri dari 9 planet, sekitar 42 satelit, ratusan ribu asteroid, miliaran komet, dan tak terhingga bongkahan batuan, logam, atau es yang disebut meteorit yang bertebaran di ruang antar planet. Matahari hanyalah salah satu bintang berwarna kuning yang berukuran sedang, padahal masih ada miliaran bintang yang ukurannya ratusan kali lebih besar dari matahari. Bumi tempat kita berpijak hanyalah satu planet kecil di tata surya. Planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus berukuran lebih besar daripada planet bumi. Dan semua benda langit tersebut kelak akan kehilangan keseimbangannya dan saling bertabrakan. Maka dengan kehancuran alam semesta, maka mati pula seluruh makhluk hidup di alam semesta. Tak ada yang tersisa kecuali Allah yang maha perkasa, yang maha hidup, yang tidak pernah mati, yang awal, yang tidak ada sebelumnya sesuatu apapun, yang akhir, yang tidak ada sesudahnya sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, akulah raja, akulah penguasa. Di manakah raja-raja bumi? Di manakah para penguasa? Di manakah orang-orang yang sombong? Dan untuk siapakah kekuasaan pada hari ini? Pada hari itu, Allah Subhanahu
Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan keperkasaannya dan keesaannya bahwa sifat sombong itu hanyalah miliknya. Imam Muslim meriwayatkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Azza wa Jalla akan menggulung langit-langit kelak di hari kiamat. Kemudian ia mengambilnya dengan tangan kanannya dan berfirman, Akulah Raja. Di manakah orang-orang yang selalu bertindak sewenang-wenang? Di manakah orang-orang yang selalu menyombongkan diri? Kemudian Allah menggulung bumi-bumi dengan tangan kirinya dan berfirman, Akulah Raja. Di manakah orang-orang yang selalu bertindak sewenang-wenang? Di manakah orang-orang yang selalu menyombongkan diri? Hadis riwayat Muslim. Kesombongan inilah sifat yang tidak boleh disandang oleh makhluknya, siapapun ia. Inilah yang ditegaskan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis qudsi dari Abu Hurairah. Allah Azza wa Jalla berfirman, kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah kain sarungku. Barang siapa bersaing turut memiliki dalam salah satu dari kedua hal tersebut, maka benar-benar akan aku lemparkan dia ke neraka. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Kedahsyatan peristiwa hari kiamat yang sebenarnya tentu lebih hebat dari sebuah perkiraan dan kalkulasi manusia. Hanya Allah yang Maha tahu seperti apa kejadian sebenarnya. Tapi gambaran kedahsyatannya yang kita baca dari kitab suci atau kita simak dari hadis Nabi yang kemudian kita kolaborasikan dengan pengetahuan teknologi yang dicapai manusia sudah cukup menggambarkan kehebatan peristiwa itu. Pemirsa kesana, sebelum peristiwa kehancuran alam semesta pada hari kiamat tiba, akan datang satu waktu yang sangat mengagetkan, yang sekaligus menandai waktu kiamat telah memasuki prosesnya, yaitu terbitnya matahari dari arah barat. Didahului dengan tanda-tanda besar yang menandai dekatnya kiamat, yaitu munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemunculan Dajjal akan mengubah tatanan sosial, sedangkan terbitnya matahari dari barat akan menyebabkan perubahan keadaan alam. Semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, matahari selalu terbit dari timur dan terbenam di barat. Ia selalu minta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu melakukan hal itu, dan ia selalu mendapat izin. Akan tetapi, akan datang suatu masa matahari tidak diizinkan Allah terbit dari tempat biasanya terbit. Sebaliknya, Allah justru memerintahkannya terbit dari tempat terbenamnya di barat. Rasulullah bersabda, apakah kamu tahu kemanakah matahari ini akan pergi? Sesungguhnya ia adalah berjalan sehingga ia sampai ke suatu tempat di bawah arsy, maka ia segera bersujud. Ia selalu dalam keadaan sujud sehingga dikatakan kepadanya, naiklah kamu dan kembalilah ke tempat datangmu. Maka ia pun terbit dari tempat terbitnya. Kemudian ia berjalan sehingga ia sampai ke suatu tempat di sujud sehingga dikatakan kepadanya, kembalilah kamu ke tempat datangmu. Maka ia pun terbit dari tempat terbitnya. Kemudian ia terus berjalan dan tak seorang manusia pun yang mempertanyakannya sehingga ia sampai ke tempat asalnya di bawah arsy. Maka dikatakan kepadanya, naiklah dan terbitlah kamu dari tempat terbenammu. Maka ia pun terbit dari tempat terbenamnya. Apakah kamu tahu kapan hal itu akan terjadi? Itu akan terjadi pada waktu tidak akan berguna iman seseorang yang belum pernah beriman sebelumnya atau belum pernah berbuat baik dengan imannya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id. Jika matahari terbit dari barat, maka orang yang menyatakan beriman saat itu tidak diterima dan tidak ada gunanya. Demikian pula dengan orang yang bertobat. Apapun yang dilakukan, amalan apapun untuk bertobat kepada Allah dan penyesalan sedalam apapun, saat itu semuanya tidak berguna. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup rapat pintu taubat. Bagaimana hal itu terjadi? Jangan kemana-mana. Khazanah akan segera kembali sesaat persekutukan dengan Allah. Maka iman mereka tiada berguna bagi mereka tatkala mereka telah melihat siksa Kami. Itulah sunnah Allah, keimanan pada orang kafir ketika itu, maka keimanannya tidak akan diterima. Adapun orang yang telah beriman sebelumnya, jika
Inilah yang dijelaskan dalam Al-Quran dan dalam berbagai hadis sahih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu, tidaklah berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dengan imannya itu. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 158. Nabi SAW bersabda, hijrah tidak akan terputus selama taubat masih diterima, dan taubat akan tetap diterima hingga matahari terbit dari barat. Jika ia telah terbit dari barat, maka dikuncilah setiap hati dengan apa yang ada di dalamnya, dan dicukupkan bagi manusia amal yang telah dilakukannya. Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat sebuah pintu taubat di barat yang lebarnya sejauh perjalanan 70 tahun. Pintu tersebut tidak akan pernah ditutup hingga matahari terbit dari arahnya. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu, tidaklah bermanfaat iman seseorang yang belum beriman sebelum itu. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 158. Hal ini diperkuat dengan hadis Nabi SAW dari Aisyah radhiyallahu anha. Jika tanda kiamat yang pertama telah keluar, maka pena-pena pencatat amal akan dilemparkan. Para malaikat penjaga ditahan, dan manusia menjadi saksi atas amalnya. Yang dimaksud dengan tanda kiamat yang pertama dalam hadis ini adalah terbitnya matahari dari arah barat. Adapun tanda-tanda kiamat yang keluar sebelum matahari terbit, berbagai hadis menunjukkan diterimanya taubat dan keimanan ketika itu. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir Al-Tabari pula dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, taubat itu dibentangkan selama matahari belum terbit dari barat. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Musa, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya